masih di bab salatil witri. Kalau di kami hadis ke 405. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha, maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah semoga Allah meridhoinya telah berkata, min kulli laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wantaha witruhu ila sahar, muttafaqun alaih. Kata Aisyah, setiap malam Rasul sallallahu alaihi wasallam itu witir, wantaha witruhu, dan witirnya baru selesai ila sahar, masuk waktu sahur. As-sahar itu berarti waktunya menjelang fajar, atau sampai masuk waktu subuh. Nah itu masih as-sahar. Sahar berarti waktu sahur. As-suhur makannya, makan sahurnya itu. Kalau as-sahar waktunya di sepertiga malam terakhir sampai masuk waktu fajar. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini itu menjelaskan tentang waktu sholat witir, bukan menjelaskan tentang durasi sholat witirnya Rasul. Bukan berarti Rasul sholatnya setiap malam itu selesainya sampai subuh terus, bukan ya. Itu menunjukkan waktunya. Ada riwayat Muslim dalam sahihnya, masih juga dari Aisyah, dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sholat awaluhu wa awsatuhu wa akhiruhu. Jadi di awal malam, di pertengahan malam, atau di akhir malam. Kalau dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menjelaskan kapan Rasul sholat di awal malam, itu ketika beliau sakit. Jadi kalau ketika Rasul sakit, maka sholatnya di awal malam sebelum tidur. Ketika beliau sedang musafir, sedang melakukan perjalanan, itu sholatnya di pertengahan malam. Adapun tidak dalam kondisi ini, tidak dalam kondisi sakit atau tidak dalam kondisi musafir, maka sholatnya selalu di akhir malam. Itu yang dilakukan oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun waktunya ya terserah, kita mau di awal malam berarti sebelum tidur, atau di pertengahan malam ya sekitar jam 11, jam 12 atau jam 1, atau di akhir malam, yaitu selesai tahajud menjelang sholat subuh. Tinggal kita pilih di mana kuatnya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, mata tutir? Abu Bakar, kamu witirnya kapan? Kata Abu Bakar, awalul lail, ya, di awal malam sebelum tidur. Terus nanya lagi ke Umar, Umar, mata tutir? Kamu kapan witirnya? Kata Umar, akhirul lail, yaitu di sepertiga terakhir sholat malam. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, akhadha hada bil hazmi. Sama Umar, akhadha hada bil quwwah. Yang ini Abu Bakar mengambil kehati-hatian, khawatir nanti nggak kebangun malam harinya. Terus Umar bin Khattab, ini dengan kuat, karena dia yakin Umar bin Khattab itu pasti bangun malam hari. Karena kalau kita ikut yang mana terserah. Hati-hati, khawatir nggak bangun malam Ustaz, sebelum tidur aja boleh? Boleh. Atau insya Allah bisa ikut Umar, sepertiga malam saya pasti bangun tahajud, lalu saya tutup dengan witir. Nah berarti itu mengikutnya Umar bin Khattab. Kita tahu kalau tidur itu ketika kita tidur, ada syaitan itu mengikat tiga ikatan ya, 3 simpul. Setiap kali kita kebangun malam, setan bisikin, ditiup sama dia, tidurlah, lailun tawil, urqud lailun tawil, tidur, malam masih panjang. Lihat jam, iya baru jam 1, masih lama, tidurlah. Nanti kebangun lagi jam 3, kata setan, urqud lailun tawil, tidur, malam masih panjang, iya baru jam 3, subuh kan 4:30, tidur dulu deh. Bangun jam 4, masih malam, masih panjang, gitu terus sampai akhirnya bablas atau 5:30 baru bangun ya. Setannya kuat. Tapi Umar, wah itu setannya takut.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan orang, ya biru minhu syaitan. Setan itu ngibrit ketemu Umar. Maka Umar itu bangun malam terus itu. Setan takut, Pak. Subhanallah. Nah, kalau kita mau ikut Umar bagus. Jadi begitu bangun langsung ke kamar mandi cuci muka. Nah, itu satu ikatan lepas. Setelah itu berwudu, ikatan kedua lepas. Setelah itu salat malam. Nah, 3 simpul itu lepas semuanya. Maka insya Allah pagi harinya nasyitan tiban nafs, semangat. Ini tiban nafs itu kalau boleh saya terjemahkan selalu positive thinking. Jadi orang-orang yang bangun malam itu pagi harinya semangat dan selalu positive thinking. Ketemu apapun masalah selalu melihat sisi baiknya. Husnuzon terus, ketemu orang husnuzon, melihat kondisi husnuzon, selalu positive thinking. Nah, sehingga hidupnya akan selalu mendatangkan kebaikan-kebaikan. Kan berawal dari positive thinking, maka positif-positif itu akan mendatangi kita. Kalau mengawali kehidupan dengan negative thinking, maka kita akan ketemu nauzubillah hal-hal yang negatif terus. Sesuai dengan prasangka. Ana inda zanni abdi bi. Saya tergantung prasangka hambaku. Kalau hambaku prasangkanya positif, maka hal-hal positif akan datang kepada dia. Kalau prasangkanya negatif, maka hal-hal negatif akan datang kepadanya. Nah, termasuk penyakit kan? Kata Ibnu Sina, ya, prasangka baik, positive thinking itu adalah setengah dari obat. Jadi kita minum obat atau mengkonsumsi obat itu baru separuhnya untuk kesembuhan. Tapi kalau kita positive thinking, nah itu sudah setengahnya lagi. Itu yang bikin kita sembuh. Makanya dokter itu selalu bilang, enggak usah pikir macam-macam sudah. Positive thinking aja, berpikiran baik saja. Sehingga dia cepat sembuh. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita bangun malam kata Rasulullah, nanti pagi harinya nasyitan tiban nafs, semangat dan selalu positive thinking. Sementara kalau kalah dengan setan tadi, akhirnya lewat malam itu tidak bangun malam, maka kaslan kata Rasulullah dalam hadisnya. Pagi hari itu dia bawaannya malas saja. Wa khabithun nafs atau khabithan nafs. Bawaannya itu curiga aja ketemu orang. Jadi curiga, jangan-jangan ngapain ini orang nih? Ini bagaimana nih? Nah, itu. Tidak bangun malam. Maka silakan kita pilih. Kalau misalnya mau di awal malam, bagus. Di pertengahan malam juga boleh. Dan akhir malam, fadzalika huwa afdal. Kata para ulama, kalau bisa kita witirnya di sepertiga akhir malam, itu yang afdal. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Muslim, fa inna qira'ata akhiril laili mahdhuratun wa dzalika afdal. Kalau di sepertiga malam terakhir itu mahdhurah. Mahdhurah itu artinya dihadiri oleh malaikat. Malaikat ikut hadir menyaksikan bacaan kita dan itu yang afdal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bisa di sepertiga malam terakhir, nah itu yang mantap. Ya, sesekali di awal Ustaz, ini kebetulan hari ini padat luar biasa kesibukan, lelah dan besok pun nampaknya itu aktivitas luar biasa padat Ustaz. Jadi di awal malam aja deh. Habis Isya, sebelum tidur witir dulu. Nah, itu yang boleh. Tapi jangan setiap malam begitu terus ya. Sesekali di sepertiga malam terakhir boleh. Baik. Hadis berikutnya an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridai keduanya, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah berkata kepadaku, kepada anaknya Amr bin As yaitu Abdullah, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumu min al-lail fataraka qiyamal lail, muttafaqun alaih. Wahai Abdullah, jangan seperti si fulan. Siapa si fulan ini? Siapa saja yang punya karakter ini. Rasul tidak sebut nama. Pertama untuk menutup aib. Yang kedua supaya berlaku untuk semua orang. Kata Rasul, ya Abdullah jangan seperti si fulan. Kenapa si fulan? Si fulan itu dia biasa sholat malam, habis itu ninggalin sholat malam, berhenti. Nah itu tercela. Jadi karena yaqumu minal lail, dia biasanya qiyamul lail, fatarakal qiyam, lalu meninggalkan qiyamul lail. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah termasuk berdosa. Jadi kalau kita sudah terbiasa bangun malam,
setelah itu ditinggalkan qiyamul lailnya, nah, itu berdosa kata Ibnu Taimiyah. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak sampai berdosa, hanya dia tercela. Ya. Orang ingin semangat-semangat hijrah dari yang tidak qiyamul lail pindah menjadi qiyamul lail. Dia udah biasa qiyamul lail malah ditinggalkan. Ini suatu yang tidak baik. Ada juga yang memahami hadis ini, kana yaqumu minal lail, artinya dia kebangun malam hari. Fataraka qiyamul lail, tapi dia tidak mau qiyamul lail. Bangun sih bangun, Pak. Cuman nonton bola. Bangun sih bangun, cuma kencing doang, habis itu tidur lagi gitu. Kan sayang banget, mendingan sekalian tahajud 2 rakaat, lalu tutup dengan witir 1 rakaat. Secepat-cepatnya deh, nggak apa-apa. Kalau ngantuk bangetin, nggak apa-apa, yang paling cepat, yang super ekspres kilat. Yang bacanya inna a'tainakal kautsar sama idza ja'a nasrullahi wal fath. Tutup witirnya 1 rakaat kulhu, selesai sudah. Berapa menit lah itu? 5 menit kali ya, nggak sampai 5 menit. Ya. Yang penting kita dapat keutamaan qiyamul lail dan jangan sampai seperti yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana yaqumu minal lail fataraka qiyamal lail. Bangun sih bangun tapi enggak qiyamul lail, masyaallah. Bersyukur ya. Apalagi mohon maaf ya kalau sudah katanya ya, saya juga belum ngerasain. Kalau sudah masuk lolita itu usia lolos 50 tahun, udah lewat 50 tahun lewat gitu. Itu katanya kan lebih mudah bangun malamnya kan. Tidurnya nggak seperti waktu masih muda. Kalau muda itu kan tidurnya nyenyak. Kalau udah malam itu memang sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala dibikin jangan nyenyak-nyenyak tidurnya. Karena udah bentar lagi ninggalin dunia nih gitu. Maka tidurnya dibangunin setiap malam. Itu jangan nanya-nanya, saya kenapa usah dia setiap malam kok kebangun? Justru bagus. Kebangun supaya tahajud gitu. Karena Allah tahu nih bentar lagi mau ninggalin dunia nih. Jangan lagi masih ngejar dunia aja gitu, tapi kejarlah akhirat. Maka bangun malam kita isi dengan tahajud dan juga sholat witir. Ya, yang ringkas saja, kalau nggak bisa panjang-panjang, yang ringkas-ringkas saja. 2 rakaat plus 1 3 rakaat. Tapi kalau sanggup 8 rakaat, itu afdal. Ditambah witir 3 rakaat. Wah itu masya Allah. Apalagi bisa bacanya yang panjang-panjang. Wah itu yang hebat luar biasa ya. Saya sih pengen Ustaz sholat lama-lama, bacaan yang panjang. Cuma yang hafalnya cuma 3 kul gimana? Ya nggak apa-apa, udah 3 kul aja. Tapi lamain, ulang lagi boleh, nggak masalah. Taib. Hadis berikutnya, An Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali semoga Allah meridainya telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, autiru ya ahlul Quran, fa innallaha witrun yuhibbul witra, rawahul khamsah. Wasahhahahu Ibnu Khuzaimah. Kata Rasulullah, wahai ahlul Quran, witirlah kalian. Siapa ahlul Quran di sini? Sebagian mengatakan ini para penghafal Quran atau mereka yang belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Kita mau mempelajari Al-Quran, kita mau menghafal Al-Quran, tapi nggak tahajud, nggak witir, itu nggak matching, nggak cocok. Mestinya mereka yang selalu bergelut dengan Al-Quran itu qiyamul lail. Berbeda dengan mereka yang tidak bergelut dengan Al-Quran. Itu makna pertama. Yang kedua, ahlul Quran ini siapa? Semuanya, semua kita. Umat Nabi Muhammad ini ahlul Quran. Karena kita menjadi muslim itu karena Al-Quran. Identitas keislaman kita dari mana? Dari Al-Quran itu. Islam itu dikenal, diketahui ajarannya dari Al-Quran itu. Jadi inti ajaran Islam ya Quran. Kita ngaku umat Islam berarti kita umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan ahlul Quran. Nah itu. Maka kita semua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, autiru ya ahlul Quran. Witirlah kalian wahai ahlul Quran. Kita bukan ahlul Injil, bukan ahlul Taurat, tapi kita ahlul Quran, maka kita harus berbeda dengan mereka, yaitu qiyamul lail. Bisa setiap malam alhamdulillah. Tidak bisa setiap malam, minimal seminggu 2 kali. Malam Ahad, malam Sabtu dan malam Ahad. Mungkin kalau hari-hari kerja agak susah. Di akhir pekan lah jadi target ya, akhir pekan. Jangan sampai nggak ada sama sekali. Sebulan nggak ada qiyamul lailnya, masya Allah. Ya usahakanlah. Apalagi sekarang subuhnya itu agak panjang. Jam 4 pun kita bangun masih dapat itu qiyamul lail. 2 rakaat dengan tutup 1 witir itu masih dapat. Nggak bisa bangun malam sebelum tidur. Masya Allah, ini betapa baiknya agama kita itu. Sehingga semua orang insya Allah bisa. Yang penting mau. Kita mau surga kok. Tapi berkorban waktu,
berat, masya Allah. Gimana Allah mau kasih kita surga ya? Surga itu kan kenikmatan yang abadi. Maka untuk mendapatkannya perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Kita untuk mendapatkan kenikmatan sesaat saja di dunia ini, perjuangannya begitu luar biasa. Dan insya Allah kalau sudah terbiasa qiyamul lail, itu akan ringan saja. Mungkin awal-awal pakai jam waker, ting 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 ting. Itu pun dibikin 3 kali atau 4 kali, masih nggak bangun-bangun. Kelima kali bangun. Mungkin di awal-awal bangun tapi untuk matiin waker doang. Bangun sih bangun nih, tapi untuk matiin waker. Tidur lagi. Terus lagi, besok lagi, semangat lagi. Lama-lama otomatis sudah kebangun. Bahkan kalau yang punya cucu atau anak kecil itu bisa jadiin waker itu. Saya pernah coba anak saya waktu masih bayi itu. Nah, nanti tolong bangunin Abi jam 3:04 ya. Itu jam 3:04 nangis dia, Pak. Nangis minta ganti pampers, ganti popok. Bangun. Ah, subhanallah itu. Boleh dicoba yang punya cucu masih bayi itu. Nah, itu bisa jadi waker dia tuh. Atau punya anak masih kecil itu, bisikin di telinganya dia sebelum tidur, itu dia nanti nangis tuh, kebangun. Mana Ustaz? Enggak ada, enggak bangun. Bukan enggak bangun, kitanya yang enggak bangun, dia udah nangis sudah ngebangunin kita, tapi kita yang enggak bangun kadang-kadang ya. Baik. Kita habiskan saja. Hadis berikutnya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridai keduanya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu akhira salatikum bil laili witran, muttafaqun alaih. Kata Rasul, jadikanlah akhir penutup salat malam kalian witir. Jadi witir sebagai penutup salat malam. Lalu riwayat berikutnya an Talq bin Ali radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Rawahu Ahmad wa Tsalasah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga imam yang 3 Ashabul Masanid, wa sahahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ini yang kita bahas di awal. Ustaz, saya sudah witir sebelum tidur. Ternyata kebangun jam 3:30. Boleh nggak tahajud? Boleh. Nggak masalah. Lalu bagaimana, ditutup witir lagi atau tidak? Ini ada khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan, sebagian kalangan Syafi'iyah mengatakan witir, tapi sebelum tahajud sholat dulu 1 rakaat, menggenapkan witir yang sebelum tidur. Kan 3 tuh, digenapkan jadi 4, lalu setelah itu tahajud, setelah tahajud tutup lagi dengan witir. Tapi pendapat ini dilemahkan oleh mayoritas kalangan Syafi'iyah ya. Sementara mayoritasnya memilih justru tak perlu witir lagi. Yang tadi itu sudah cukup. Nanti tahajud saja. Setelah selesai tahajud tanpa perlu ditutup dengan witir. Bahkan Al-Baijuri kalau tidak salah mengatakan nggak sah kalau witir lagi nanti. Itu nggak sah. Karena la witrani fi lailatin. Kami nampaknya lebih cenderung kepada pendapat kedua, bahwa kalau sudah witir sebelum tidur, maka malam hari kalau tahajud tak perlu lagi ditutup dengan witir, sudah cukup. Riwayat Muslim dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam itu 8 rakaat, lalu ditutup 1 witir. Ya, ditutup 1 witir jadi 9 rakaat. Setelah itu salat lagi 2 rakaat, tapi dengan posisi sambil duduk. Hadis ini menjelaskan 2. Pertama, boleh salat itu sambil duduk dengan bisyarat. Ya, salat malam, meskipun sehat. Bapak sehat, seger, tapi capek Pak Ustaz, karena tadi sudah panjang salat malam. 6 rakaat misalnya berdiri, sekarang kayaknya udah pegel nih, boleh nggak dengan duduk? Boleh, nggak masalah. Yang kedua, menjelaskan bahwa setelah witir itu masih boleh sholat ya, bukan berarti aduh sudah witir nih, mau tahajud gimana ya, yaudahlah tidur aja lagi, orang udah witir ini. Jangan, nggak apa-apa, bangun tahajud, qiyamul lail, lalu setelah itu tak perlu ditutup dengan witir. Nah, ini pendapat yang rajih atau yang arjah, yang lebih kuat, dan itu yang kami ikuti. Allah a'lam bishawab.